Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada di dalam ketaatan, dan di antara dari ketaatan yang telah kita maklumi, tatkala seorang dikumpulkan dalam rumah-rumah Allah mempelajari dari sebagian ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada pagi hari ini, kita akan terangkan tentang 5 sifat dari sifat-sifat orang-orang yang beriman, yang kita ambil dari 5 ayat, dari ayat-ayat yang pertama dari surah Al-Baqarah. Dan penjelasan seputar masalah sifat-sifat orang-orang yang beriman itu diterangkan dalam banyak surah, dalam banyak tempat oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Ada di surah Al-Baqarah, ada di surah Al-Imran, dan surah-surah yang lainnya. Bahkan di surah Al-Mu'minun Allah khususkan satu surah dengan nama surah Al-Mu'minun, surahnya orang-orang yang beriman. Diterangkan di situ dari sejumlah sifat-sifat dari orang-orang yang beriman. Dan kalau kita gabungkan dari sifat-sifat mereka, itu sangatlah banyak. Ya. Baik, kita baca dari awal ayat yang telah dibacakan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Terjemahan dari mana ayat? Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itu adalah Alkitab yang tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin. Petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu orang-orang yang beriman kepada al-ghaib. Akan diterangkan dari mana al-ghaib. Wa yuqimuna as-salah. Dan juga mereka dari orang-orang yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan terhadap rezeki yang kami rezekikan kepada mereka, mereka berinfak. Kemudian diterangkan di sifat berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan mereka lah juga orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad,
dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap negeri akhirat mereka yakin. Kemudian di akhir ayat dikatakan ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas hidayah dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini 5 ayat berisi 5 sifat dari sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pembahasan masalah alif lam mim kita tidak bahas ya. Ini diuraikan di majelis yang lain karena panjang dari penjelasannya. Kita langsung masuk di ayat yang kedua. Dikatakan di situ dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu adalah Alkitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Dzalika di sini kata para ulama, kalau diterjemah seperti makna biasanya, dia bermakna itu, isyarat untuk sesuatu yang jauh. Tapi kata para ulama, di sini makna dzalika dia bisa bermakna hal yang dekat. Hal yang dekat. Ya, dan ini diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kadang ada sebagian ayat-ayat yang diterangkan oleh Allah pakai isyarat yang jauh, tapi dia maknanya bermakna hal yang dekat. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Itulah ayat-ayat yang kami bacakan kepada Muhammad dengan kebenaran. Padahal ayat-ayat itu baru saja lewat. Tapi kata Allah dikatakan itu. Padahal maknanya adalah hal yang baru saja terjadi. Ya, baru saja terjadi. Nah, jadi kadang dzalika bisa bermakna ini. Ya, kayak di sini ya di surah Al-Baqarah, walaupun mana terjemahan harfiahnya itu adalah kitab, tapi dia bermakna ini adalah Alkitab, isyarat kepada sesuatu yang sangat jelas sekali. Ya, isyarat kepada sesuatu yang sangat jelas. Nah, dikatakan Alkitab. Alkitab dimaklumi ya dari nama lain dari Al-Qur'anul Karim. Nama lain dari Al-Quran Al-Karim. Dan penamaan Al-Quranul Karim itu sangatlah banyak diterangkan dalam Al-Quranul Karim dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara namanya dia dikatakan dengan Alkitab. Ya. Dan kadang dia dikatakan dengan Al-Quran dari hal yang telah kita maklumi. Ya. Kemudian kadang dia dikatakan dengan misalnya At-Tanzil yang diturunkan, ya. Dan kadang dia dikatakan dengan Al-Furqan, pembeda. Karena Al-Quranul Karim di antara fungsinya dia membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, dan selainnya dari nama-nama Al-Quranul Karim diterangkan banyak oleh Allah dalam Al-Quranul Karim itu sendiri. Ya. Jadi Alkitab di sini maksudnya Al-Quranul Karim. Ya, bukan seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dzalikal kitabu la raiba fi. Itu adalah Alkitab, atau ini adalah Alkitab la raiba fi, yang tidak ada keraguan padanya. Ya, penjelasan dari sifat Al-Quran itu. Al-Quranul Karim di antara sifatnya adalah la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Raib ini bermakna syak, bermakna ragu. Ya, ditiadakan dari Al-Quranul Karim keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk
untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini dikatakan petunjuk, hidayah untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hidayah itu kata para ulama, dari sebagian pembagiannya ada yang membagi dua. Ada yang membagi dua. Yang pertama ada yang bermakna hidayah, bermakna petunjuk dan penjelasan. Yang kedua kadang dia bermakna taufik dan ilham. Taufik dan ilham. Ya, dua pembagian ini diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat misalnya diterangkan di surah Asy-Syura ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh Allah tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Sungguh engkau Muhammad benar-benar bisa memberi hidayah kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang lurus. Ya. Jadi di sini ditetapkan Nabi itu bisa memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Ini namanya hidayah berupa petunjuk. Jadi Nabi menjelaskan ya, agama ini, syariat itu bermakna dia memberi hidayah. Demikian pula Al-Qur'anul Karim, dia merupakan kitab yang bisa memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Inna hadzal Qur'ana yahdi billati hiya aqwam. Sungguh Al-Qur'an ini kata Allah bisa memberi hidayah kepada hal yang lebih tegak, yang lebih baik jalannya. Ya. Kemudian diterangkan di ayat yang lainnya di surah Al-Qasas, bahwasanya hidayah itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bisa beri hidayah kepada siapa yang dia cintai, sampai kepada pamannya. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguh engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, kepada siapa yang dia kehendaki. Perhatikan dua ayat ini ya. Kalau ayat yang pertama tadi dikatakan Nabi itu bisa memberi hidayah, Al-Quran bisa memberi hidayah. Tapi di ayat yang kedua dikatakan sungguh engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai, ya. Tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, hidayah jenis yang kedua ini kata para ulama itulah hidayah yang bermakna taufik dan ilham. Ya. Jadi kadang ada seorang dia tunjuki jalan kepada yang lainnya misalnya, kemudian orang itu tidak diberi hidayah, maka itu hidayah yang bermakna taufik dan ilham. Artinya Allah tidak beri hidayah kepadanya, walaupun sudah dibuka di depannya misalnya jalan-jalan kebaikan, tapi ketika Allah belum memberi hidayah, ya, maka dia tidak mendapat hidayah. Dalam artian hidayah yang bermakna taufik dan ilham tadi itu. Ya. Baik, itu dari sebagian pembagian hidayah yang diterangkan oleh para ulama. Ada pembagian-pembagian yang lainnya, tapi kita tidak bahas di pengajian yang ringkas ini. Baik. Maka dikatakan tadi, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya. Di sini dijelaskan kepada kita dari sifat Al-Qur'anul Karim. Ya. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk, pemberi hidayah, ya, penjelas, nah, kepada jalan yang lurus. Dan sifat-sifat Al-Qur'anul Karim banyak diterangkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia dikatakan sebagai rahmat, kadang di ayat yang lain dikatakan syifa, sebagai obat. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani
ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Itu di surah Al-Isra. Dan kami telah turunkan Al-Quran itu, di antara fungsinya kata Allah sebagai syifa dan rahmat, ya, sebagai penyembuh dan sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Nah, di sini tadi diterangkan sebagai petunjuk, sebagai petunjuk. Nah, ini di antara dari sebagian dari sifat-sifat Al-Qur'anul Karim. Dan kalau kita buka dari ayat-ayat Al-Qur'an, itu sangatlah banyak menjelaskan dari sifat-sifat Al-Qur'anul Karim ini. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya, al-muttaqin dia bermakna orang-orang yang bertakwa. Dari kata takwa. Ya. Takwa itu secara bahasa dia bermakna benteng, tameng yang menghalangi seorang dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak definisi takwa yang diterangkan oleh para ulama, dan yang paling baiknya adalah definisi yang dikatakan oleh Talq bin Habib rahimahullahu taala. Kata beliau, takwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah ala nuri min Allah takhafu iqab Allah. Takwa itu engkau beramal ketaatan kepada Allah, ya, di atas petunjuk dari Allah, ada cahaya ilmu agama, karena mengharap pahala Allah, dan engkau takut akan siksaan Allah, ya, di atas petunjuk juga, cahaya dari Allah, karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu mencakup mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Tapi kedua-duanya dengan dasar apa? Dengan dasar ilmu. Ya, dia kerjakan perintah karena mengharap pahala, dia jauhi larangan karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini dari mana ayat yang kedua? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kemudian diterangkan di ayat yang ketiga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini kita mulai masuk menjelaskan dari sifat-sifat orang-orang yang beriman itu. Ya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada yang bertanya, ini ayat menjelaskan sifat orang-orang yang bertakwa. Ya. Tapi kata para ulama, kalau kita baca surah Al-Baqarah itu, yang dimaklum ya, surah Al-Baqarah dia ini surah yang turun di fase Madinah. Ya, ketika Nabi SAW sudah berhijrah ke Madinah. Dan di Madinah itu manusia sudah terbagi tiga. Manusia sudah terbagi menjadi tiga golongan. Ada yang beriman, ada yang kafir, dan ada golongan yang ketiga, yaitu orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Kalau di fase Mekah itu hanya dua golongan saja. Kalau bukan dia beriman, maka dia pasti orang kafir. Nah, di fase Madinah, di situ ada tambahan golongan yang ketiga, yaitu orang-orang munafik. Dan di surah Al-Baqarah ini diterangkan 5 ayat pertama ini sifatnya orang-orang yang beriman. Sifatnya orang-orang yang beriman. Kemudian 2 ayat setelahnya diterangkan sifatnya orang-orang kafir. Sifatnya orang-orang kafir. Dan 13 ayat setelahnya itu diterangkan sifatnya orang-orang munafikin. Sifatnya orang-orang munafik. Dirinci oleh Allah dalam 13 ayat dari sifat orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik ini dia lebih samar daripada orang kafir. Kalau orang kafir kan jelas, ya, Yahudi, Nasara, Majusi, atau siapa saja yang beragama selain Islam. Tapi kalau orang munafik,
dia itu penampilannya muslim, zahirnya muslim, terlihat sebagaimana kaum muslimin, padahal dia bukan muslim. Itulah diterangkan di awal surah Al-Baqarah rincian dari sifat-sifat mereka dalam 13 ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka 5 ayat yang pertama ini penjelasan sifat orang-orang yang beriman yang dibahasakan oleh Allah dengan orang-orang yang bertakwa. Dengan orang-orang yang bertakwa. Ya. Kita telah lewati bulan Ramadan dan harusnya dari mana-mana ketakwaan yang terhasilkan dari ibadah puasa itu terus-menerus ada pada diri kita, ya, pada hati kita, pada lisan kita, pada perbuatan kita. Walaupun dimaklumi syaitan itu sudah keluar semuanya, sudah bersatu padu lagi menjerumuskan anak Adam. Kadang dia jatuh, tapi kalau dia beriman dia bangkit kembali. Ya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus-menerus dia berada dalam kegelapan, dalam kesesatan. Ketika syaitan sudah mulai menancapkan permusuhan kepadanya setelah bulan Ramadan. Ya. Maka perlu kita ketahui dari sifat orang-orang yang bertakwa itu, yang seorang ketika dia berpuasa diharapkan padanya lahir dari sifat-sifat tersebut. Ya. Maka dikatakan tadi, ya, dari ayat yang telah kita bacakan. Nah, jadi di ayat yang ketiga ini di sini mulai masuk menjelaskan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Itu sifat-sifat orang-orang yang beriman. Dikatakan oleh Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, mereka itulah orang-orang yang beriman terhadap al-ghaib. Wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka menegakkan salat dan terhadap rezeki yang kami rezekikan kepada mereka, mereka berinfak. Ini sekaligus penjelasan 3 sifat dari sifat orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dikatakan tadi, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Al-ghaib di sini ada beberapa penafsiran diterangkan oleh para ulama di tafsir. Arti al-ghaib sendiri kan dimaklumi, ya. Ghaib itu adalah sesuatu yang tidak tampak, yang tidak terlihat. Ya. Jadi orang-orang yang beriman terhadap perkara yang ghaib, mereka beriman dengannya. Al-ghaib di sini sebagian ulama ada yang menafsirkan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui al-ghaib dan hal yang terang-terangan. Dan sebagian ulama yang mengatakan al-ghaib di sini adalah negeri akhirat. Karena negeri akhirat itu tidak terlihat dari alam kubur, kemudian kebangkitan di padang mahsyar, ada perhitungan amalan, ada timbangan, ya, ada telaga, ada surga dan neraka. Ya, ini kan perkara yang gaib. Kalau dia mengaku beriman kepada Allah, maka hendaknya dia mengakui juga perkara itu. Dia mengimani hal yang gaib. Ya. Dan sebagian ulama yang lainnya ada yang mengatakan al-ghaib di sini masuk seluruh perkara gaib. Apakah dia beriman kepada Allah atau negeri akhirat, atau seluruh hal-hal yang tidak terlihat di pandangan matanya, tapi ketika dia diterangkan dalam Al-Quran, dalam Sunnah, ya, maka itu dari hal yang hendaknya kita imani, hendaknya diimani. Maka dari mana yu'minuna bil ghaib. Dan iman dimaklumi secara bahasa, ya, dia bermakna at-tasdiq dan juga dia bermakna al-iqrar. Tasdiq artinya dia benarkan, dia mengakui. Itu diterangkan di tafsir ayat di surah Yusuf oleh Allah ketika
mengkhabarkan dari perkataan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, ketika ditanya oleh ayahnya tentang Nabi Yusuf, kata mereka, "Wa ma anta bimu'minin lana." Dan engkau tidak akan beriman kepada kami. Maksudnya apa? Tidak akan mempercayai kami, membenarkan kami. Itu mana iman secara bahasa. Walaupun ada ulama yang mengatakan dia bermakna al-iqrar. Ya, dia mengakui. Dan itu lebih dalam dari makna keimanan. Adapun iman secara istilah, dia bermakna adanya keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini saya kira sudah sering kita lewati ya, dari definisi iman. Adanya keyakinan hati, ucapan lisan, kemudian amalan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Jadi ada iman yang bentuknya amalan hati, seperti cinta kepada Allah, harapan, rasa takut, tawakal, dan seterusnya ya. Ya. Ada iman yang bentuknya amalan lisan, seperti dia berzikir kepada Allah, dia membaca Al-Quran, ya, dia perintah yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Ada iman yang bentuknya dari amalan anggota tubuh. Ya. Banyak dari contoh-contoh amalan seperti salat, ya, dan seterusnya. Bersedekah, ya. 3 perkara ini diterangkan dalam satu hadis. Dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qaula la ilaha illallah wa adanaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman." Kata Nabi, iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Yang paling tingginya adalah perkataan la ilaha illallah. Ini mewakili perkataan lisan, ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini kan mewakili apa? Mewakili amalan anggota tubuh. Dan rasa malu bagian dari iman. Rasa malu kan di mana tempatnya? Di hati. Ya. Jadi dia bagian dari iman. Jadi iman itu ada 3 komponennya kan? Ada amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota tubuh. Nah, kemudian diperkuat lagi dengan kalimat setelahnya, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Iman bisa naik, bisa juga turun. Itu diterangkan dalam Al-Quran Karim dan hadis dari adillah tentang masalah itu. Ya. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka, ya, bersama dengan keimanan mereka sebelumnya. Ya. Kalau dia bisa bertambah, berarti bisa juga apa? Berkurang. Ya. Yang sudah kita baca mungkin di tempat yang lain ya, dari sifat orang-orang yang beriman. Ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka akan apa? Bertambah keimanannya. Kalau dia bisa bertambah, berarti bisa juga apa? Berkurang. Ini dari ringkasan dari mana keimanan. Ya. Dikatakan tadi sifat yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Sifat yang kedua dikatakan oleh Allah, wa yuqimunas shalat. Yaitu orang-orang yang menegakkan salat. Ya. Di sini dikatakan menegakkan salat, bukan dibahasakan dengan mengerjakan salat. Beda ya antara orang yang mengerjakan dan yang menegakkan. Yang menegakkan salat itu artinya dia apa? Tegakkan salat tersebut sehingga dianggap syah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang apa itu salat? Salat secara bahasa dia bermakna ad-doa, ya, bermakna doa. Nah, itu diterangkan di surah At-Taubah tentang orang yang bayar zakat itu, dikatakan
wa shalli alaihim, dan salatlah kepada mereka. Maksudnya doakanlah kepada mereka. Ya. Dan juga diantara dari mana salat, dia kadang bisa bermakna qiraah, membaca. Dalam hadits qudsi ya, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Kata Allah, saya membagi salat itu antara aku dan antara hambaku menjadi dua bagian. Maksudnya salat di situ apa? Surah Al-Fatihah, bacaan surah Al-Fatihah. Ya. Diterangkan di ayat yang lain, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha, dan janganlah kamu jaharkan salatmu dan jangan kamu sembunyikan. Nah, di sini kata para ulama, ya, maksudnya bacaanmu itu di waktu malam hari ketika dia salat malam, jangan terlalu dia jaharkan dan juga jangan dia terlalu sembunyikan. Tapi wabatagi baina dzalika sabila. Tapi carilah antara dua perkara itu yang sedang-sedang saja. Ya, untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi ini mana salat? Kadang dia bisa bermakna doa, kadang bisa bermakna qiraah, bacaan. Adapun salat secara istilah dimaklumi ya. Jadi ibadah yang khusus berupa perkataan atau gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan dengan salam. Ya. Dan salat itu punya rukun-rukun, punya syarat-syarat, punya kewajiban-kewajiban, punya sunnah-sunnah. Itu dibahas di kitab-kitab fikih ya. Ini yang ditegakkan, yang dikatakan menegakkan salat ketika dia tegakkan dari syarat-syaratnya sebelum salat. Ya, ada rukun-rukunnya, hal yang wajib ketika salat, ada hal yang sunnah, itu ditegakkan semuanya supaya dia dikatakan menegakkan salat. Itu ciri orang-orang yang beriman. Ciri orang-orang yang beriman. Dan di antara ulama ada yang mengatakan ma'na yuqimuna shalah, yaitu dia salat tepat pada waktunya. Dia menjaga waktu-waktu salat. Dia menjaga waktu-waktu salat. Karena ketika dia lalai dari perkara itu, maka dia masuk dari orang-orang yang tercela, yang diancam dengan neraka dalam Al-Qur'anul Karim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah untuk orang-orang yang salat, di mana mereka ini lalai dari salat-salat mereka. Tatkala mereka tidak memperhatikan dari waktu salatnya, dia tidak tegakkan dari syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Nah, maka masuk dalam kategori orang-orang yang tercela dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian juga dari mana menegakkan salat, dia perhatikan dari khusyuknya dalam salatnya. Ya, ada kiat-kiat yang dengannya seorang bisa khusyuk. Dia pahami apa yang dia baca, misalnya di salat seakan-akan dia melihat Allah. Ya. Di salat seakan-akan seperti orang yang mau berpisah dengan dunia ini misalnya. Ya. Itu dari kiat-kiat agar dia bisa khusyuk dalam salat. Dari mana-mana yuqimuna shalah. Ya. Nah, jelas ini pembahasannya luas ya. Kalau mau dibahas dalam pembahasan seperti ini. Ya, ini sifat yang kedua. Jadi sifat orang-orang yang beriman, ya, yaitu orang-orang yang menegakkan salat. Kemudian dikatakan sifat yang ketiga oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan terhadap rezeki yang kami rezekikan kepada mereka, mereka berinfak. Mereka berinfak. Ya. Di sini infak, kata para ulama, masuk seluruh jenis infak, baik itu yang bermakna wajib ataupun yang bermakna sunnah. Kalau yang bermakna wajib, di situ ada zakat, ada nafkah kepada keluarga misalnya, hal-hal yang wajib. Ada hal yang sunnah, ya, dari sedekah yang sunnah misalnya, ya, masuk semua dari perkara itu.
Jadi sifat orang-orang yang beriman, mereka memperhatikan infak mereka, baik itu infak yang wajib ataupun infak yang apa? Yang sunnah. Ya. Dan perhatikan dari mana ayat ya. Ini sering kita lewat dalam Al-Qur'anul Karim. Antara salat dan zakat itu sering digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat. Mereka menegakkan salat dan membayar apa? Zakat. Nah, itulah dikatakan oleh para ulama, wa mimma razaqnahum yunfikun, terhadap rezeki yang kami rezekikan pada mereka berinfak. Di sini ada dari penafsirannya masuk padanya di situ zakat dari hal yang wajib karena diikutkan sebelumnya apa? Menegakkan salat. Ya, walaupun tadi lafaz ayatnya umum juga masuk padanya infak yang sunnah dari sedekah yang sunnah. Ya. Dikatakan tadi jadi sudah 3 ayat yang kita lewati ya. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian dikatakan di ayat yang keempat penjelasan 2 sifat yang berikutnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini 2 sifat yang terakhir yang diterangkan di 5 ayat dari surah Al-Baqarah ini. Ya, sifat yang keempat kata Allah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan terhadap apa yang diturunkan pada orang-orang sebelummu. Ya. Wabil akhirati hum yuqinun, ini sifat yang kelima. Dan terhadap negeri akhirat mereka yakin. Ya, 2 sifat diterangkan dalam 1 ayat ya di surah Al-Baqarah ini. Di ayat yang keempat. Dikatakan tadi di sifat yang keempat oleh Allah, yaitu orang-orang yang beriman pada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu. Ya, yang diturunkan kepadamu dimaklumi, itulah Al-Qur'anul Karim. Adapun orang-orang sebelummu, ya, dari kitab-kitab terdahulu, apakah dari kitab Taurat, Injil, gitu kan, atau Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Ya. Ada kitab-kitab Allah yang dikhabarkan, yang kita ketahui namanya, dan ada yang kita tidak ketahui namanya. Al-Quran dimaklumi kan, dia dari kitab suci yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Taurat itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Adapun Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ada Suhuf Ibrahim, dia bentuknya lembaran-lembaran. Dan ada juga Suhuf Musa. Ya, lembaran-lembaran selain Taurat. Ya, menurut satu pendapat di kalangan ulama. Ya, jadi ini dari kitab-kitab yang kita ketahui namanya. Diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita imani. Kalau dia mengaku muslim, maka dia imani seluruhnya. Al-Qur'anul Karim dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelum turunnya Al-Quran yang sudah diterangkan tadi itu. Iya. Nah, jadi ini ayat sebenarnya ada 2 penafsirannya diterangkan oleh para ulama. Jadi arahnya yang pertama itu kembali kepada orang-orang yang beriman dari kaum muslimin. Mereka sifatnya seperti itu. Ya. Ada penafsiran yang kedua diterangkan oleh para ulama juga. Maksudnya di sini orang-orang dari ahli kitab yang beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada kitab sebelumnya, pada agama yang dia anut sebelumnya. Ya, ini juga ada keutamaan ya. Dulunya dia ahli kitab, kalau dia beriman masuk Islam, maka diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim, ya, dari
sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun yu'tauna ajrahum marratain." Ya, ada 3 golongan yang akan diberikan pahalanya pada hari kiamat 2 kali. Nabi terangkan di antaranya di situ, rajulun min ahlil kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi. Ya, seorang yang dari ahli kitab yang dia beriman kepada nabinya. Mungkin kalau dia orang Nasara sebelumnya, dia beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau dia orang Yahudi, dia beriman kepada Nabi Musa. Kemudian dia beriman kepada aku, kata Nabi. Ya, maka ini dia akan diberikan 2 pahalanya pada hari kiamat. Ya. Ini dari penafsiran yang kedua ya, dari arah ayat ini. Ini ayat diarahkan kepada ahli kitab yang beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada kitab sebelumnya. Ya. Itu dari penafsiran yang kedua tadi ya, yang sudah diterangkan. Walaupun tadi dari penafsiran yang pertama itu yang lebih banyak yang diterangkan oleh para ahli tafsir. Ya. Seorang dianggap dia beriman kepada kitab Allah, itu akan benar keimanannya dengan 4 perkara, kata para ulama. Ya. Yang pertama diterangkan di sini ya, di ayat ini, yaitu dia mengimani bahwasanya kitab-kitab Allah itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia diturunkan, Al-Qur'an diturunkan, Taurat diturunkan, Injil diturunkan, Zabur diturunkan, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, sama semuanya diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian perkara yang kedua yang dikatakan dia benar imannya kepada kitab-kitab Allah, itu dia mengimani dari nama-nama kitab tersebut yang dikhabarkan. Ya, kayak tadi kan sudah kita terangkan. Ada Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Diimani semuanya. Ya, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kitab-kitab yang tidak dikabarkan ya kepada kita ya. Maka kita imani secara global. Kita imani secara apa? Global. Ya. Kemudian dari perkara yang ketiga yang seorang dikatakan benar imannya kepada kitab-kitab Allah, yaitu dia membenarkan dari khabar-khabar kitab-kitab tersebut. Al-Quran jelas ya, seluruh khabar-khabarnya kita apa? Benarkan, tidak ada keraguan. Tadi kan sudah diterangkan di awal ayat, dzalikal kitabu la raiba fi. Ya, itu adalah Alkitab yang tidak ada keraguan padanya. Ya. Adapun kitab-kitab terdahulu, sepanjang dia tidak dirubah, belum diganti oleh pemeluknya, ketika dia kabarkan dari perkara-perkara, maka kita ya wajib juga apa? Membenarkannya. Dipahami ya? Baik. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat dari iman kita kepada Alkitab, dari kitab-kitab Allah, yaitu kita meyakini bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu adalah hakim untuk seluruh kitab-kitab yang telah diturunkan tadi itu. Ya. Karena diterangkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim, di antara sifat Al-Qur'anul Karim dikatakan oleh Allah wa muhaiminan alaihi. Ya, Al-Qur'an itu sebagai hakim, penghukum ya pada kitab-kitab sebelumnya. Ya. Jadi kalau dia misalnya dari ahli kitab, dari Yahudi atau Nasara, kemudian dia hidup di masa Nabi SAW, ya, ketika Nabi sudah diutus, ya, maka dia wajib beriman kepada Nabi SAW dan meninggalkan dari agama sebelumnya. Apabun dia tidak beriman, maka dia akan diancam dengan neraka. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW, la yasma'u bi ahad min hadhil ummah Yahudiyun aw Nasraniyun thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah mendengar aku diutus, kata Nabi, salah seorang dari umat ini, apakah dia Yahudi atau Nasara, kemudian dia tidak beriman pada apa yang aku dengannya, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Kecuali dia pasti menjadi penghuni neraka. Dipahami ya? Baik.
Ini dari 4 dari iman kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita imani kitab itu diturunkan dari sisi Allah. Kita imani nama-nama yang dikhabarkan kepada kita yang tidak kita ketahui, kita imani secara global. Yang ketiga, kita benarkan dari kabar-kabarnya. Dan yang keempat tadi, kita berhukum dengan Al-Quranul Karim sebagai hakim kepada kitab-kitab sebelumnya. Baik. Kemudian sifat yang terakhir dikatakan tadi di ayat yang telah kita bacakan, wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap negeri akhirat mereka yakin. Ya, mereka yakin. Al-akhirah dikatakan dia akhirat karena dia yang terakhir. Adapun dunia ini dikatakan dengan apa? Al-ula, yang pertama. Itu kan sering kita baca ayatnya di surah Ad-Duha. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik untuk Muhammad daripada yang pertama ini, yaitu dunia. Ya. Jadi kadang dipasangkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dia akhirat karena sudah tidak ada lagi setelahnya itu dari alam yang akan dilewati oleh manusia. Karena manusia ini kan melewati 5 alam. Melewati 5 alam. Alam yang pertama adalah alam ruh. Alam ruh. Ini sudah kita lewati. Alam yang kedua ada namanya alam di perut ibu. Ya. Alam janin, alam kandungan. Ini juga sudah kita apa? Sudah lewati. Ini alam yang ketiga, alam dunia ini yang sedang kita berada di atasnya. Ya, di sinilah penentu kita selamat atau tidak pada hari kiamat nanti. Ya. Alam yang keempat, alam kubur. Karena setelah alam dunia ini ada alam apa? Ada alam barzakh. Nah, setelah alam barzakh itulah alam akhirat. Itulah alam akhirat. Jadi akhirat dikatakan dia akhirah, yang terakhir. Karena dia merupakan alam yang terakhir yang akan dilewati oleh manusia. Ya. Kemudian dikatakan di situ hum yuqinun, mereka yakin. Ya. Keyakinan itu secara bahasa dia berasal dari kata sakana, ya, yang tenang, ya, yang diam. Itu makna keyakinan, ya. Ketika dia tenang pada sesuatu, ya, dia tetap padanya, maka itu yang dikatakan dia telah apa? Telah meyakininya. Telah meyakininya. Ya. Mungkin sekarang ada yang bertanya, dari mana itu negeri akhirat kita imani? Kita yakini? Ya. Nabi terangkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru min. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur itu adalah awal persinggahan ke negeri akhirat. Nah, itu awal dari iman kepada negeri akhirat. Dari alam kubur kita imani. Dari situ awalnya. Karena kubur ini adalah awal persinggahan ke negeri akhirat. Siapa yang selamat di kuburan kata Nabi, maka setelahnya akan lebih mudah jalannya. Dan siapa yang sengsara di kuburan, maka setelahnya akan lebih apa? Akan lebih berat. Akan lebih berat. Ya, kubur itu awal persinggahan ke negeri akhirat. Nah, dari situ kita mengimani akan negeri akhirat. Adanya alam kubur, adanya siksaan kubur, adanya nikmat di kuburan, ya, adanya hari kebangkitan, ya, berdiri di padang mahsyar, ya, adanya telaga di padang mahsyar misalnya, kan, ada syafaat, ya, ada apa, perhitungan amalan, timbangan, ada jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahanam, ya. Kemudian ada surga dan neraka. Ada surga dan neraka. Baik. Kemudian dikatakan di akhir ayat,
yang telah kita bacakan tadi, ya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi tadi disifatkan 5 sifat tadi itu, ya. Itu sifat-sifat dari orang-orang yang beriman kepada Allah, berada di atas hidayah, ya, dan mereka lah dari sifat orang-orang yang beruntung. Sifatnya orang-orang yang beruntung. Baik. Ya, mungkin segera itu adalah majelis kita, ya, sudah sewaktu. Ya. Mungkin banyak kekurangan, kita akhiri majelisnya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.